Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa Tribun News Depok dan Tribuners. Jumpa lagi bersama kami podcast bersama DPRD Kota Depok. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang perempuan cantik, namanya Ibu Yenti Wulandari. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra. Pemirsa Tribun News Depok dan Tribuners, perlu diketahui bahwa usia Kota Depok yang ke-20 itu berbarengan dengan kiprahnya Ibu Yenti dalam membangun Kota Depok. Betul ya Bu ya? Iya Pak. Jadi sejarah Depok itu ada kaitannya dengan, ada kiprahnya dengan Ibu Yenti Wulandari. Karena berdirinya Kota Depok berkat kinerja karya Ibu Yenti Wulandari. Jadi pemirsa Tribun News Depok harus tahu nih siapa nih Bu Yenti nih, seorang perempuan yang mempunyai karya luar biasa. Nah, mau tahu sosoknya? Yuk kita kenalan dengan Ibu Yenti Wulandari. Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bang. Waduh, kayaknya makin seger aja nih Bu. Alhamdulillah Bang Dodi juga. Oh gitu ya, aduh jadi enak nih. Bu Yenti ini seorang aktivis dulunya. Tapi sebelum kita bahas aktivisnya, kita pengen tahu dahulunya itu Bu Yenti asli orang Depok atau bukan sih? Bu Yenti bisa diceritakan nggak ya? Ya, kebetulan orang tua saya berasal dari suku Jawa. Ya. Pada tahun 76, mungkin 75, ayah saya bertugas di Brimob Kelapa II. Ya. Saya lahir pada saat ayah saya bertugas di Timur Timur. Wow. Nah, kebetulan memang karena ayah saya bertugas di Timur Timur, ibu saya melahirkan di tempat kelahiran ayah saya di Magelang, melahirkan saya. Setelah usia 1 tahun, setelah ayah saya kembali dari Timur Timur, saya dibawa ke Depok. Jadi ya sejak usia 1 tahun saya sudah di sini. Jadi dari Magelang, iya, langsung ke Depok hijrah ya? Hijrah. Jadi dari usia 1 tahun, Bu Yenti sudah berada di Kota Depok. Jadi asli loh Kota Depok, bukan main-main nih Bu Yenti. Memang sih katanya Bu Yenti, nama Yenti tuh banyak dari Sunda Bu ya? Iya Bang. Tapi ternyata bukan. Bu Yenti dari Magelang ya Bu ya? Iya, dari Jawa. Nah, sebelum bicara ke aktivis, soal aktivis, kita pengen tahu dulu nih. Emang Bu Yenti dulu cita-citanya pengen jadi politikus apa? Jadi sebenarnya kalau bicara cita-cita memang sempat berubah di awal, saat di awal usia sampai SMA. Saya niat pada saat itu ingin menjadi dosen. Karena saya SMA mana Bu? Saya SMA 39 Cijantung. Oh iya. Ya, saya tertarik ingin menjadi dosen. Dan setelah masuk atau setelah pada saat terakhir ujian untuk masuk ke perguruan tinggi, di situ saya akhirnya ada beberapa keinginan. Kalau orang tua saya ingin saya melanjutkan ke kedokteran, tetapi saya entah pada saat itu saya sedang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengambil jurusan hukum. Oh, udah masuk tuh jurusan hukum? Iya, jurusan hukum. Terus? Dan setelah jurusan hukum, mulai dari situlah saya mulai berkenalan dengan senior-senior yang mereka banyak memberikan atau mungkin banyak menggodok saya, sehingga saya banyak mengenal hal yang berkaitan dengan politik. Nah, khususnya pada saat itu politik praktis ya. Karena saya pada saat saya berkuliah itu memang pada saat itu sedang periode zaman Pak Soeharto menjadi presiden, dan saat itu memang aura terkait masalah gejolak demokrasi sedang tinggi-tingginya. Saya ingat sekali itu tahun 94. Nah, kebetulan karena di situ entah beberapa senior melihat saya mungkin dilihat termasuk salah satu perempuan yang dianggap mereka ini mempunyai keberanian di luar teman-teman perempuan yang lain. Akhirnya pada saat itu mereka banyak atau saya banyak diberikan didikan, termasuk senior-senior saya yang
berada di saat ini di kancah politik nasional. Pak Trimedia Panjaitan salah satunya beliau. Nah, inilah yang akhirnya mungkin semakin membuat saya semakin, apalagi pada saat itu ya, karena memang kami mungkin kita pada saat kita di bangku kuliah awal, idealisme kita masih tinggi. Nah, idealisme inilah yang dipupuk oleh senior-senior saya untuk secara global saya melihat terkait situasi politik Indonesia. Dan inilah yang akhirnya mereka juga sering mempercayakan saya untuk saya menjadi koordinator pada saat aksi-aksi unjuk rasa. Jadi koordinator lapangan itu ya saya gitu. Jadi waktu itu Ibu bersuara lantang ya? Jadi saya mulai dari tataran kampus sampai akhirnya kita keluar ke sebelum terjadi 98 memang kami mulai dari tataran kampus dulu, akhirnya kami agak merambah lebih jauh ke depan rumah Pak Harto Cendana, agak jauh lagi ke depan Istana Presiden. Seperti itu yang akhirnya ternyata dari aura kami yang mulai pada saat itu gejolak demokrasi menimbulkan reformasi 98 kan? Ya, akhirnya timbullah reformasi, teman-teman yang lain ikut bergabung di situ. Apa yang membuat Bu Yetri masih terkesan dari perjuangan dulu? Ya, pertama bagi saya yang saat itu masih mahasiswa, saya melihat pada saat itu memang seperti saya katakan idealisme kita masih tinggi. Kita mungkin pada saat itu tidak memandang bahwa mungkin kalau ada bahasa sekarang, oh ya itu ada yang bermain di belakangnya dan sebagainya. Karena memang pada saat itu intinya bagi kami adalah bagaimana kita bisa menciptakan negara Indonesia ini bisa menjadi terbebas dari korupsi, kolusi. Kita ingin nantinya pemimpin kita yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Tadinya kan seperti itu idealisme. Dan yang juga sampai saat ini saya sangat apresiasi terhadap pergerakan-pergerakan mahasiswa adalah tanpa sepeser pun kita mengeluarkan, kita meminta. Jadi kita semua murni dari kantong pribadi masing-masing. Dan keberanian juga yang luar biasa yang saya juga rasakan pada saat kita di garis terdepan dan harus berhadapan dengan senjata tanpa mengenal takut, kita tetap berdiri di garis depan. Dan itu yang saya sampai merinding kalau kita mengingat bahwa pengalaman itu yang saya lihat ini yang saat ini mungkin kalau banyak pihak-pihak yang mengatakan demo mahasiswa ini ditunggangi dan sebagainya, tetapi karena saya sudah mengalami, saya bisa merasakan bahwa ini adalah aura dari rasa idealisme kami yang saat itu duduk di bangku kuliah. Jadi memang pada reformasi 98 itu udah mahasiswa itu satu tujuan ya, satu visi ya. Jadi membuat pemerintahan bebas dari KKN. Makanya kompak tuh. Nah, berarti Bu Yeti itu langganan tuh kena gas air mata ya? Ya, jadi kebetulan kalau terkait hal itu sudah punya trik nih kita. Jadi sebelum kita turun biasanya sudah bawa anduk yang dibasahin, udah bawa odol. Nah, terus udah siap nih sepatunya. Jadi kalau udah mulai hal-hal seperti itu kita juga sudah siap nih, kalau sudah di depan DPR kita nanti ngumpet di mana sudah siap juga, sudah belajar secara lokasi. Tapi cukup unik nih. Sementara orang tua seorang anggota polisi, tetapi anaknya aktivis. Itu gimana, Bu? Ya, ini ada kejadian lucu karena memang di satu sisi alhamdulillah saya diberikan orang tua yang sangat-sangat menghargai proses demokrasi. Jadi pada saat orang tua saya tahu saya menjadi pemimpin demo itu di kampus, mereka pada saat itu mereka nggak pernah marah. Mereka malah orang tua saya ingat sekali orang tua saya memberikan buku pada saya, ini baca buku terkait tentang Presiden Soekarno. Saya dikasih lagi buku baca di bawah bendera revolusi. Kamu baca, kalau kamu mau demo, kamu harus baca ini dulu. Kalau kamu nggak baca ini, kamu percuma, kamu nggak ngerti apa yang kamu perjuangkan. Itu yang saya ingat. Itu ayah saya, padahal ayah saya itu saat itu bertugas di Brimob. Setelah ada jimat atau jimat. Ada bacaan wajib yang harus dibaca oleh ibu ya. Jadi di situ juga ayah saya juga juga minta saya untuk mempelajari karena selama ini kan jujur saya melihat mungkin banyak teman-teman yang hanya sekedar ikut-ikutan.
mereka tidak tahu apa yang diperjuangkan. Contoh waktu itu bicara di zaman saya masih ada terkait masalah dui fungsi ABRI. Yeah. Nah kalau ditanya dui fungsi ABRI, ternyata banyak teman saya yang tidak paham juga dui fungsi ABRI itu apa sih, gitu kan. Nah ini yang akhirnya saya melihat bahwa oh iya, kita memang berbekal dari nasihat orang tua itulah yang memberikan saya 2 buku. Saya melihat oh iya, saya kan tidak mungkin hanya sekedar ikut-ikutan gitu loh. Saya memang harus mengerti apa yang saya perjuangkan gitu. Jadi saya harus mempelajari itu. Nah akhirnya setelah seringkali saya demo, orang tua paling hanya berpesan hati-hati dan sebagainya. Sering pada saat saya demo, entah itu di Cendana, di depan Istana Presiden, ataupun di DPR, harus berhadapan langsung dengan brigade dari Brimob yang mereka memang berada di garis terdepan. Pasukan huru hara. Iya, nah pada saat disitulah seringkali mereka selalu kenal saya, karena kan saya tinggal di asrama Brimob. Pada saat itu mereka seringkali teriak, Mbak Yeti ngapain di situ, pulang, dimarahin bapak. Padahal dalam hati saya, kata teman-teman saya gini, boro-boro bapaknya marahin, bapaknya nyuruh. Saya ingat, jadi seringkali malah ada komandannya pada saat itu juga sambil berkacak pinggang manggil saya, kamu Yeti kan, kamu ngapain di situ ikut-ikutan, pulang gitu. Besoknya saya ingat, saya dipanggil ke kantor ayah saya. Tapi ayah saya bilang, udah nggak apa-apa, hadapin aja gitu kan, nggak apa-apa, bapak nggak apa-apa kok gitu. Saya dipanggil komandan dan komandannya bilang, kamu kemarin ikut demo ya, kamu sering ikut demo. Terus emang kamu apa yang diperjuangkan? Nanyalah seperti itu. Dan komandannya sampai bilang seperti ini, kalau kamu ikut demo, nanti kamu dipanggil Bais. Saya ingat itu kalimat yang disampaikan oleh komandan ayah saya. Setelah itu takut-takutin gitu ya? Setelah itu saya pulang, saya ceritalah ke ayah saya. Terus kata ayah saya, kalau kamu memang sudah punya suatu tekad dan kamu tahu apa yang hendak kamu tuju, ya kamu jalankan. Seperti itu. Itulah malah saya ingat sekali pada saat 98 yang luar biasa seperti itu, ayah saya juga harus bertugas di lapangan. Ketemu waktu itu di lapangan? Nggak ketemu, cuman adik saya pun kebetulan yang laki-laki juga akhirnya tergerak kan, ikut juga, kebetulan baru kuliah tingkat 1. Lucunya adik saya yang nomor 2 itu yang paling kecil polisi. Tapi di sinilah saya lihat tadi proses demokrasi yang terjadi di keluarga saya. Jadi intinya ayah saya tidak melarang. Jadi dalam arti bapak bertugas, memang tugas bapak, kamu sesuai dengan tujuan kamu. Saya dan adik saya yang satu lagi yang laki-laki, dan adik saya yang laki-laki juga, kamu sebagai polisi ya bertugas sesuai juga dengan tugasmu gitu kan. Luar biasa. Memang hebat nih keluarganya Ibu Yeti. Ayah polisi, adik polisi, tetapi tidak melarang Bu Yeti untuk memperjuangkan hati nuraninya ya. Luar biasa. Patut jadi contoh nih buat keluarga lain nih. Baik, pemirsa Tribun News Depok, tadi kita sudah dengar bagaimana kisah Bu Yeti di Reformasi 98. Ini sebuah tolak ukur perjalanan karir Ibu Yeti ke belakang.